Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Dan di pukul 17 ini kita akan membahas dan hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan dari DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkapnya. Pemirsa, terkait dengan kebocoran gula rafinasi ke pasar masyarakat yang menimbulkan gejolak terhadap serapan gula petani tebu rakyat di sini mengalami penurunan. Komisi 6 DPR RI prioritaskan penanganan serta dorongan pemerintah menggiatkan program tebu rakyat di berbagai daerah. Kebocoran gula rafinasi atau gula industri ke pasar masyarakat menimbulkan gejolak terhadap serapan gula petani tebu rakyat yang mengalami penurunan. Berdasarkan kabar yang beredar, puluhan ribu ton gula rakyat bahkan tak laku terjual karena kalah bersaing dengan gula rafinasi. Gula konsumsi hasil tebu rakyat dijual seharga Rp15.000 per kilogram, sementara gula rafinasi dibanderol Rp14.000 per kilogram. Komisi 6 DPR RI menegaskan penanganan kebocoran gula rafinasi harus menjadi prioritas utama, terlebih jika pemerintah berkomitmen untuk swasembada dengan meningkatkan produktivitas tebu rakyat. Di sisi lain, Ketua Komisi 6 DPR RI, Anggia Ermarini mengatakan, pemerintah perlu menggiatkan program tebu rakyat di berbagai daerah. Salah satunya dengan penerapan metode bongkar ratun, yaitu pembongkaran tanaman tua dan penanaman ulang bibit baru. Kita sebenarnya udah beberapa kali bikin diskusi, bikin rapat dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Industri Perindustrian untuk memastikan kalau kemarin adalah serapan gula rakyat, tebu rakyat itu maksimal. Kita cek tadi, kita belum cek ke lapangan, tetapi informasi dari PTPN mereka sudah ada pergerakan lebih baik gitu, meskipun sedikit bahasanya, artinya kan belum maksimal. Ini kita nanti akan cek karena masyarakat kan sangat menunggu itu pertama. Lalu kedua, kebijakan-kebijakan seperti bocornya rafinasi gitu, kita berharap tidak akan terulang lagi karena itu sangat merugikan. Demi mengenjot hasil panen kebun rakyat, Komisi 6 DPR RI meminta PTPN memperluas area tanam, termasuk membuka lahan baru di luar Pulau Jawa. Dari Jawa Tengah, Akbar Prayoga TVR Parlemen melaporkan. Menghadapi hari besar Natal dan Tahun Baru, Komisi 12 DPR RI memastikan kesiapan penuh infrastruktur energi di Nusa Tenggara Barat. Menghadapi hari besar Natal dan Tahun Baru, Komisi 12 DPR RI memastikan kesiapan penuh infrastruktur energi di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto menyampaikan bahwa PLN Pusat maupun unit NTB telah menyiapkan ketersediaan listrik dan penguatan sistem jelang lonjakan kebutuhan saat libur Nataru. Sugeng menjelaskan bahwa kebutuhan daya tertinggi di NTB dapat mencapai sekitar 400 MW per hari. Di sisi lain, Komisi 12 juga meninjau kesiapan BBM dan gas LPG di NTB. Meski stok saat ini terpantau cukup untuk 3 hari, namun kapasitas storage dilaporkan dapat memenuhi kebutuhan hingga 2 minggu. Dari sisi listrik dan juga kesiapan di tempat-tempat ibadah misalnya, di gereja, ya, khususnya pas Natal nanti, juga disiapkan genset untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Prinsip dasarnya kita tekankan adalah zero accident. Selain kecukupan pasokan listriknya, tetapi juga tidak ada lagi eksiden apa yang mati lampu lah dan sebagainya. Dan tadi paparan secara lengkap dari kelistrikan. Demikian juga di BBM dan gas. BBM kita bersyukur semua dari stok yang ada memang stok realnya ada 3 hari, tetapi di storage cukup untuk sampai 2 minggu. Ini kan bagus sekali. Komisi 12 meyakini ketangguhan sistem energi di NTB siap menghadapi puncak aktivitas masyarakat jelang Nataru. Sugeng meminta pengawasan serta koordinasi intensif antara pemerintah, PLN, dan Pertamina terus dilakukan untuk menjamin layanan energi tetap berjalan optimal. Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima pertanyakan kebijakan pemerintah daerah Sumatera Utara yang menggunakan dasar aturan Kementerian BUMN terhadap lahan hak guna usaha PT Perkebunan Nasional yang tidak diperpanjang. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara mencatat sekitar 5.873 hektar hak guna usaha PT Perkebunan Nasional atau PTPN 2 tidak diperpanjang. Luasan area yang tidak diperpanjang itu sekitar 9% dari total hak guna usaha atau HGU,
62.161 hektar. Namun masyarakat yang ingin menggunakan lahan ex HGU itu harus membayar Rp80.000 hingga Rp180.000 per meter persegi. Padahal masyarakat semestinya dapat memanfaatkan lahan itu tanpa biaya melalui program redistribusi lahan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah Sumatera Utara yang menggunakan dasar aturan Kementerian BUMN. Sebab lahan HGU yang tidak diperpanjang otomatis lepas dari aset BUMN, sehingga dapat diterapkan redistribusi ke masyarakat tanpa dikenakan biaya. Bekas lahan HGU yang sudah tidak berpanjang oleh PTPN, kenapa masih menjadi aset PTPN sehingga rakyat atau pemerintah daerah harus tetap menukar per meternya kepada PTPN. Apakah ini masih bagian dari aset yang dipisahkan atau tidak? Payung hukumnya dari Kementerian BUMN masih menempatkan bahwa lahan HGU yang tidak diperpanjang atau sudah tidak menjadi HGU PTPN masih bagian daripada aset, sehingga pelepasannya pemerintah daerah atau masyarakat yang sudah mendapatkan pembagian dari redistribusinya harus menukar penggantian ini yang menurut Pak Bupati 80.000 ini per meternya cukup memberatkan masyarakat. Dalam kunjungan ini, Komisi 2 DPR RI turut menyerahkan bantuan kebutuhan pokok untuk masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor melalui Pemkab Deli Serdang. Dari Sumatera Utara, Luki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Dalam sepekan ini, langkah DPR RI kembali tertuju pada denyut persoalan bangsa dari Sumatera yang diguncang bencana hingga penjagaan hak-hak masyarakat di wilayah timur Indonesia. Setiap agenda, setiap perjalanan, dan setiap keputusan menjadi bagian dari ikhtiar panjang untuk memastikan negara hadir di tengah rakyatnya. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetap bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh, juga menggigil. Gigi ya? Agak flu. Oh, Sering lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Oh, semester itu ya? Semester. Satu semester udah bisa bayar SPP dulu. Iya. SPP dulu. Itu bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Juga. Tuh, batuk Dianjurkannya kayak. 1 tahun sekali. Tuh, Oh, sekali. Kan tempat batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak yang lepas nih. Apa tuh, Banyak Dok? tunggakan. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Pemirsa, kembali di TVR 17 dan di ruang rapat yang penuh dinamika maupun di lokasi bencana yang menyisakan duka, DPR RI bergerak menyatukan tekad menjaga keselamatan dan memulihkan harapan serta menata kembali fondasi kehidupan masyarakat yang terguncang. Sepekan ini pemirsa, kerja parlemen tidak hanya mencatat legislasi baru tetapi juga menegakkan kepekaan kemanusiaan. Dari penyelarasan regulasi pemerintah daerah, penguatan mitigasi bencana, peningkatan fasilitas haji di Indonesia Timur, hingga penyaluran bantuan dan percepatan pemulihan infrastruktur di Sumatera, seluruh rangka itu menjadi jejak nyata pengabdian DPR RI kepada rakyat. Dan tanpa berlama-lama, berikut rangkaian kerja DPR RI sepekan terakhir, jejak pengabdian yang mengalir dari ruang rapat hingga lokasi bencana demi memastikan negara selalu hadir untuk rakyatnya.
Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menegaskan, Komisi 2 di tahun 2025 telah menuntaskan penyelarasan dasar hukum pemerintahan daerah dengan mengesahkan 10 undang-undang baru, menggantikan regulasi warisan masa Republik Indonesia Serikat tahun 1950. Penyesuaian ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan batas administratif antar daerah, termasuk kabupaten, kota, dan provinsi yang mengalami pemekaran. Rangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah wilayah lain kembali menegaskan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan ancaman geologis. Di tengah situasi yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan luas, DPR RI menekankan seluruh elemen negara bergerak cepat, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, menyampaikan duka mendalam kepada para korban. Puan menegaskan, DPR RI akan terus mengawal langkah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga medis, hingga relawan yang sudah terlibat di lapangan. Komisi 8 DPR RI berkunjung ke asrama haji di Sorong, Papua Barat Daya untuk meninjau persiapan menghadapi musim haji tahun 2026. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menekankan pentingnya peningkatan fasilitas asrama haji untuk menunjang kegiatan haji dan umroh di Indonesia Timur. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal melanjutkan rangkaian kunjungan kerja dan penyaluran bantuan di kawasan terdampak bencana di Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Cucun menyerahkan bantuan logistik sebesar 30 ton sebagai wujud solidaritas dan komitmen pemulihan. Cucun menegaskan, penanganan bencana di Aceh melibatkan mobilisasi seluruh kekuatan nasional, mulai dari TNI, Polri, hingga kementerian dan lembaga terkait. Pemulihan infrastruktur menjadi fokus utama Komisi 5 DPR RI saat kunjungan kerja reses ke Sumatera Barat. Dalam kunjungan ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae ingin memastikan penanganan bencana dan pemulihan infrastruktur berjalan maksimal. Di antaranya, pemulihan fasilitas air bersih, perbaikan jalan, jembatan, irigasi, dan pemukiman para korban bencana. Anggota Komisi 5 DPR RI Zigo Rolanda menekankan percepatan penanganan darurat Jalan Padang Bukit Tinggi. Pemerintah menargetkan akses darurat dapat berfungsi pada 16 Desember 2025. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI soroti lambatnya penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh dan juga sejumlah wilayah di Sumatera. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetap bersama kami di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini,
di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17, sudah lebih dari 10 hari pasca banjir bandang dan longsor, namun pemulihan dasar seperti ketersediaan listrik belum juga sepenuhnya normal dan akses internet di sejumlah titik juga masih sulit dijangkau, sehingga menyulitkan komunikasi maupun distribusi bantuan. Kini Komisi 8 DPR RI menilai kondisi ini memerlukan evaluasi serius agar upaya mitigasi dan respon darurat di daerah terdampak dapat dipercepat serta terkoordinasi dengan baik. Lantas seperti apa kondisi terkini Aceh pasca bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi? Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra dari Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini kami berada di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, yang mana ini merupakan daerah yang terdampak dari bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2 pekan lalu, yang kemudian ini menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor yang menyebabkan banyak sekali korban jiwa yang terjadi di Aceh khususnya. Nah, lantas kemudian seperti apa evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penanganan bencana ini, yang tentu kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Ketut Karyasa Andiana selaku anggota Komisi 8 DPR dari fraksi PDIP. Pak Ketut, terima kasih Pak sudah berbincang dengan kami. Pak, kita lagi ada di PD nih Pak. Dan kemudian tadi Bapak sempat melihat juga kondisi terkini yang ada di sana. Bagaimana kemudian evaluasi dan catatan Bapak terhadap penanganan ini? Ya, pertama saya ucapkan turut berbela sungkawa terhadap korban yang tertimpa bencana di Sumatera, baik di Aceh, kemudian di Sumut maupun di Sumbar. Nah, tentu terhadap bencana yang terjadi saat ini yaitu hidrometeor ini kan dampaknya sangat luar biasa. Nah, ini menjadi suatu evaluasi menyeluruh bagi pemerintah dan juga kita semua. Nah, tentu ini kita tidak boleh main-main terhadap nyawa manusia. Apalagi di daerah terpencil yang sampai sekarang masih banyak yang menderita, kemudian belum ada evakuasi dan juga banyak laporan-laporan dari kepala daerah utama bahwa mereka itu sudah tidak mampu menangani. Nah, tentu kita ya mendorong semestinya itu jangan pembantu-pembantu presiden dari menteri itu jangan memberikan laporan yang tidak sesuai dengan realita di lapangan, asal Bapak senang saja. Nah, karena terbukti dari segi penanganan juga lambat. Kemudian juga listrik dibilang bisa menyala hampir 93%, buktinya kami baru landing saja di bandara itu sudah tidak ada signal. Kemudian listrik mati di ibu kota. Nah, dan juga beberapa fasilitas-fasilitas yang lain tadi banyak sekali sampai menangis, keluhan juga daripada warga itu. Mereka itu sudah rumahnya, harta bendanya, semua sudah terendam, ada yang rumah rusak, kemudian lumpurnya juga belum banyak yang dibersihkan. Nah, tentu ini harus penanganan yang super ekstra dari pemerintah. Maka dari itu ya kita sarankan Bapak Presiden ini harus betul-betul serius bila perlu berkantor di Aceh ini sehingga cepat penanganan. Walaupun kemarin ada dana on call itu sekitar 4 triliun, tapi sekarang ini kan pasti birokrasinya. Kalau tidak ada koordinasi atau di bawah kepemimpinan oleh Bapak Presiden, nah tentu itu akan sulit juga nanti dalam proses pencairan ketika untuk mempercepat hanya bersifat darurat bencana saja. Nah, apalagi kita lihat sekarang kan ini kan perlu assessment yang harus betul-betul valid karena kita tahu banyak juga terjadi korban meninggal, kemudian orang hilang, kemudian rumahnya ada yang rusak berat, kemudian rusak ringan maupun banyak yang dirawat, kemudian rumah sakitnya juga tidak maksimal karena listriknya juga hidup mati. Nah, tentu ini akan sangat mengganggu sekali kehidupan masyarakat Aceh itu sendiri. Pak, ini kan statusnya belum sebagai bencana nasional, Pak. Nah, apa yang kemudian perlu didorong Komisi 8? Apakah kiranya perlu didesak untuk segera menetapkan ini sebagai bencana nasional? Karena sampai sekarang belum ada status itu. Iya, pertama adalah kemarin dalam rapat tersebut pimpinan rombongan kami juga dari pimpinan
Pak Ansori juga mengatakan bahwa ini pada intinya sepakat bahwa ini ditetapkan menjadi bencana nasional. Kenapa seperti itu? Itu kan ada beberapa faktor, ada 5, yaitu dengan korban jiwa yang begitu banyak. Kemudian daerah juga yang terdampak itu tidak hanya satu saja. Ini kan daerahnya beberapa provinsi juga kan begitu. Kemudian itu juga kan sudah Pak Sekda menyampaikan mereka tidak kemampuannya kan begitu untuk menyelesaikan bencana itu. Kemudian dari para bupati juga menyelesaikan. Nah, tentu ini sudah memenuhi syarat-syarat kalau kita lihat dari undang-undang kebencanaan itu untuk dijadikan ini adalah bencana nasional. Kemudian ketika sudah ditetapkan bencana nasional, ya tentu segala daya upaya yang dimiliki oleh negara itu cepat bisa membantu baik dari segi infrastruktur, kemudian personal kan begitu. Nah tentu ini adalah negara ini harus hadir secepatnya untuk menanggulangi bencana, terutama daerah-daerah yang terpencil di daerah-daerah yang tertimpa bencana itu. Baik, Pak Ketut, terima kasih Pak atas waktunya berbincang di dengan kami, dan tentu kami semua berharap bahwa apa yang terjadi di Aceh dan Sumatera ini menjadi satu fokus yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah saat ini, dan diharapkan nanti adanya satu status yang lebih tinggi, karena memang dengan adanya kondisi ini perlu adanya penanganan segera, tindak cepat agar kemudian seluruh warga yang terisolir terutama di wilayah Aceh Tengah dan Takengon itu bisa segera diselesaikan, diselamatkan, dan bisa kembali hidup normal kembali pemirsa. Nah, pemirsa, demikian laporan dari kami dari Kabupaten Pidi Provinsi Aceh. Kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetap bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kembali bersama kami di TVR 17, dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional, dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Elisa Purba. Selamat sore pemirsa, dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online terkait dengan mobil MBG tabrak siswa SD di Jakarta Utara. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI minta evaluasi komprehensif. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Di sana disebutkan beberapa media yang menyoroti Komisi 10 DPR RI terkait dengan insiden mobil berplat MBG yang menabrak siswa SD di Jakarta Utara. Terkait hal ini, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap program makan bergizi gratis, khususnya terkait pelaksanaan hingga kompetensi petugas distribusi. Program sebesar dan sepenting MBG tentu diharapkan bisa membutuhkan pengawasan yang benar-benar matang demi memastikan keselamatan peserta didik. Insiden ini harus menjadi perhatian serius dari semua pihak, khususnya pemerintah. Pemerintah dan juga pihak terkait diminta bertanggung jawab penuh atas peristiwa tersebut, di mana perbaikan sistem harus dilakukan dengan serius agar kejadian serupa tidak terulang. Perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan kewajiban negara yang harus diwujudkan melalui regulasi yang ditegakkan dengan tegas di lapangan. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini.
masih dari Komisi 10 DPR RI yang berpendapat bahwa jangan biarkan anak-anak korban bencana kehilangan hak pendidikan. Dapat Anda saksikan di layar kaca, di sini Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian meminta pemerintah khususnya Kemendikdasmen, Kemendiktisayentek dan juga BRIN untuk melakukan percepatan langkah pemulihan pasca bencana dan memastikan seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada anak-anak dan masa depan mereka. Dalam setiap situasi bencana tentu negara tidak boleh membiarkan anak-anak kehilangan hak dasar mereka untuk mendapatkan pendidikan. Keberlangsungan proses belajar adalah bagian dari pemulihan psikologis dan sosial yang sangat penting bagi para korban bencana, terutama anak-anak di tengah kondisi yang rentan. Pemirsa, respon dari pendidikan pasca bencana ini harus dilakukan secara terencana dan menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali sekolah, tetapi juga pemetaan kebutuhan psikososial, penyediaan kurikulum yang adaptif dan juga perlindungan anak dari resiko eksploitasi. Komisi 10 DPR RI menilai bahwa setiap langkah pemulihan pendidikan harus menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Dengan komitmen dan koordinasi lintas sektor, DPR RI percaya bahwa hak pendidikan anak-anak korban bencana dapat tetap terjaga sehingga mereka memiliki harapan dan kesempatan untuk bangkit membangun masa depan yang lebih baik. Itu dia pemirsa yang menjadi headline di media online pada hari ini. Terkait dengan mobil MBG tabrak siswa SD di Jakarta Utara, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI minta evaluasi komprehensif, serta jangan biarkan anak-anak korban bencana kehilangan hak pendidikan. Sekian dari saya Elisa Purba, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat berada.